Shalom, saudaraku. Pada saat yang berbahagia ini saya akan menerangkan mengenai perang dunia. Saudara, di dalam kitab Wahyu ini tercatat nanti perang dunia ini akan terjadi sampai dengan 5 kali. Saudara, perang dunia ini merupakan bentuk dari penghukuman 21 macam malapetaka di akhir zaman, di mana pelaksananya juga adalah tokoh-tokoh hamba Tuhan yang disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Wahyu pasal 1 ayat 16 itu merupakan penubuat atau pelaksanaan nubuat dari terjadinya perang dunia baik ketiga, keempat maupun kelima. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi perang dunia ini kenapa sampai 5 kali? Saudara, saya sampaikan kepada saudara, ini mengingatkan kita kepada kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, bahwa Tuhan Yesus Allah yang perkasa, yang Immanuel, yang menjadi manusia, dia sudah dibantai, dia sudah dibunuh dengan mengalami 5 luka yang menyebabkan kematiannya di kayu salib. Saudaraku, karena kefasikan manusia yang sudah membunuh Tuhan Yesus dengan 5 luka. Ini satu, luka dipaku di kedua tangannya. Kemudian yang kedua, luka dipaku di kedua kakinya. Kemudian yang ketiga, ini luka mahkota duri di kepala. Kemudian yang keempat, ini luka cambuk di punggung. Kemudian yang kelima, ini adalah luka di lambung yang ditombak. Saudaraku, jadi karena 5 luka ini Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Saudaraku, memang Tuhan tidak balas dendam, tidak, tetapi sebagai konsekuensi manusia-manusia yang fasik kepada Tuhan yang Immanuel, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bahwa dia sudah dibunuh, disiksa dengan 5 luka sehingga dia mati di kayu salib, maka sebagai konsekuensinya dunia ini akan diakhiri oleh Tuhan melalui 5 kali perang dunia. Saudara, dan perang dunia yang ketiga ini ditulis di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-7 sampai 8. Ini penghukuman meterai Allah. Saudaraku, jadi Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Ini memakan korban 1/4 penduduk bumi. Ini perang dunia yang ketiga. Perang dunia ketiga ini nanti terjadi ketika kita melakukan kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel. Saudaraku, jadi perang dunia ketiga ini terjadi sebagai hukuman dari Tuhan, hukuman 7 meterai, salah satu dari hukuman 7 meterai, yaitu meterai yang keempat, yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Nanti yang mati, yang meninggal akibat perang dunia yang ketiga ini adalah 1/4 penduduk bumi. Saudaraku, kita akan membaca Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Amin, saudaraku. Jadi inilah perang dunia yang ketiga yang terjadi akibat hukuman meterai yang keempat yang disuarakan oleh tokoh hamba Tuhan
yang merupakan 7 bintang di tangan kanan Allah itu juga. Jadi merupakan pelaksana nubuat dari perang dunia yang ketiga. Ini nanti juga adalah 7 hamba Tuhan itu. Saudaraku, perang dunia yang ketiga ini akan memakan korban 1/4 penduduk bumi. Akan dibunuh dengan pedang. Pedang itu jelas artinya adalah peperangan. Kemudian kelaparan, akibat perang tentu ada kelaparan. Kemudian sampar ini, sakit penyakit, dan binatang-binatang buas ini bisa juga merupakan wabah penyakit yang ganas. Saudaraku, jadi perang dunia yang ketiga ini ditulis di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7-8. Korbannya 1/4 penduduk bumi. Merupakan hukuman meterai yang keempat. Ini terjadi nanti ketika kita melakukan kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel. Jadi 9 bulan yang pertama. Karena kegenapan kitab Wahyu ini 2 tahun pertama, ini kita dibentuk, disucikan, dikuduskan, gereja-gereja dari seluruh dunia non-Israel, gereja Zaitun Liar akan disucikan, dikuduskan nanti selama 2 tahun. Sesudah itu ada 9 bulan kegerakan kuda putih. Nah, disinilah nanti letak perang dunia yang ketiga. Dan ini merupakan salah satu hukuman dari 7 meterai, tepatnya meterai yang keempat, dengan korban 1/4 penduduk bumi. Saudaraku, jadi perang dunia yang ketiga ini saya tegaskan, ini ditulis di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7-8. Saudaraku, di sana nanti perang dunia yang ketiga terjadi dengan korban 1/4 penduduk bumi. Jadi perang, apalagi kalau bukan perang dunia, korbannya 1/4 penduduk bumi. Saudaraku, kemudian perang dunia yang keempat ini ditulis di dalam Wahyu pasal 9 ayat 13-16. Sekali lagi, saudara simak baik-baik. Perang dunia yang keempat ini ditulis dalam Wahyu pasal 9 ayat 13-16. Ini merupakan hukuman sangkakala. Kalau perang dunia ketiga tadi hukuman 7 meterai, tetapi perang dunia yang keempat ini merupakan hukuman sangkakala. Tepatnya adalah ketika sangkakala yang ke-6 ditiup. Itu nanti terjadi perang yang besar yang melibatkan 200 juta tentara, ditulis dalam kitab Wahyu, dan nanti korbannya 1/3 penduduk bumi. Saudaraku, kita akan membaca Wahyu pasal yang ke-9 ayat 13-16. Sangkakala ke-6. Jadi perang dunia yang keempat ini akibat tiupan sangkakala ke-6, akibat nubuat yang diucapkan oleh hamba Tuhan yang disebut 7 bintang tadi, yang meniupkan sangkakala yang ke-6. Saya bacakan Wahyu pasal 9 ayat 13, demikian. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari dan bulan dan tahun untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Amin, saudaraku. Jadi perang dunia yang keempat ini, nanti tentara yang ikut berperang, Alkitab menulis 20.000 laksa. Ini artinya 200 juta pasukan. 200 juta pasukan yang siap tempur nanti akan ikut di dalam peperangan perang dunia yang keempat ini. Saudaraku, bahkan di sini sudah dikatakan
yang sudah disiapkan bagi jam, hari, bulan, dan tahun. Jadi jam, hari, bulan, dan tahunnya sudah ditentukan oleh Tuhan, tapi tentunya masih dimeteraikan, saudaraku. Jadi Perang Dunia yang keempat ini terjadi sebagai hukuman sangkakala. Sangkakala yang keenam. Kalau Perang Dunia yang ketiga tadi hukuman meterai, yaitu meterai yang keempat. Kemudian Perang Dunia yang keempat ini, saudaraku, ini merupakan hukuman sangkakala, yaitu sangkakala yang keenam. Kemudian kejadiannya di mana, saudaraku? Setelah kegerakan kuda putih terjadi selama 9 bulan, kemudian gereja dari Zaitun liar dan Zaitun asli bersatu, saudaraku, kemudian dinyatakan bahwa ada persekutuan yang kudus, kemudian sunyi senyaplah di surga, saudaraku, karena persekutuan yang kudus gereja dari Israel, Zaitun asli, dan gereja dari non-Israel, Zaitun liar itu bersatu, saudaraku, terjadi persekutuan kudus. Kemudian akan terjadi 9 bulan masa kebaktian dunia atau masa kandungan gereja. Nah, disinilah letak Perang Dunia yang keempat. Jadi nanti di tengah-tengah Perang Dunia yang keempat ini, di tengah-tengah suasana kebaktian dunia, di tengah suasana kandungan gereja, gereja sudah bersatu dari seluruh muka bumi ini dengan bangsa Israel, maka meletuslah Perang Dunia yang keempat dengan korban sepertiga penduduk bumi. Dan ini merupakan hukuman sangkakala yang keenam, karena nanti ketika kita berada di dalam kebaktian dunia, kita berada di dalam masa kandungan gereja yang lamanya juga 9 bulan. Kalau kegerakan kuda putih tadi juga 9 bulan, masa kandungan gereja ini juga 9 bulan. Jadi saudaraku, totalnya 2 tahun kegerakan menyucikan gereja Zaitun liar. Kemudian sesudah itu gereja Zaitun liar dipakai dalam kegerakan kuda putih selama 9 bulan ini. Kemudian setelah kegerakan kuda putih usai, targetnya tercapai, kemudian ada masa kebaktian dunia atau masa kandungan gereja ini juga 9 bulan. Sudah itu jadi 2 tahun 9 bulan, 9 bulan artinya 3,5 tahun. Saudaraku, jadi pada saat 9 bulan yang kedua ini nanti terjadilah Perang Dunia yang sangat dahsyat ini, di mana 200 juta pasukan berkuda, pasukan yang siap tempur dengan amunisi-amunisinya, nanti mereka akan bertempur dan mengakibatkan kematian sepertiga penduduk di bumi. Dan ini yang menjadi pelaksana penubuatnya juga adalah 7 hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah. Saudaraku, jadi ini Perang Dunia keempat. Ini merupakan hukuman sangkakala yang keenam yang ditulis dalam Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 16, dan korbannya adalah sepertiga penduduk bumi. Kemudian ini merupakan bentuk hukuman dari 7 sangkakala, dan kejadiannya adalah 9 bulan yang kedua. Jadi menjelang gereja mau diungsikan dengan 2 sayap burung nasar. Saudaraku, jadi Perang Dunia yang keempat ini terjadinya adalah sesaat sebelum gereja diungsikan dengan 2 sayap burung nasar besar. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, di sana dituliskan nanti gereja akan diungsikan. Nah, sebelum itu saudaraku, ketika terjadi kebaktian dunia, ketika terjadi masa kandungan gereja ini saudaraku, ini terjadilah Perang Dunia yang keempat dengan memakan korban sepertiga penduduk bumi. Saudaraku, jadi posisinya juga sudah jelas. Kalau Perang Dunia yang ketiga tadi posisinya ketika kita menjangkau bangsa Israel 9 bulan yang pertama, kemudian Perang Dunia yang keempat ini terjadinya nanti adalah 9 bulan yang kedua ketika gereja sudah bersatu, ketika masa kandungan gereja, di mana sebentar lagi gereja akan diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar besar. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Saudaraku, di sanalah letak
Perang Dunia yang keempat, korbannya sepertiga penduduk bumi. Kemudian perang penyudah dari dunia ini adalah Perang Harmagedon. Ini dituliskan di dalam Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan. Kalau tadi merupakan perang dunia ketiga, itu hukuman, salah satu hukuman dari 7 meterai. Kemudian perang dunia keempat, ini salah satu dari bentuk hukuman 7 sangkakala. Kemudian perang dunia kelima, ini merupakan salah satu bentuk dari hukuman 7 cawan murka Allah. Dan ketika perang dunia kelima ini terjadi, gereja sudah diungsikan, jadi gereja sudah tidak ada di bumi ini lagi. Gereja diungsikan di satu tempat oleh Tuhan, yang disediakan oleh Tuhan, di mana akan dipelihara jauh dari intaian iblis selama 1260 hari. Ketika itulah nanti terjadi yang namanya perang dunia yang kelima atau Harmagedon. Saudaraku, Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16 saya akan bacakan. Demikian. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dalam telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Amin, saudaraku. Ini rencana perang dunia yang kelima, di mana seluruh raja-raja di bumi akan dikumpulkan pada suatu tempat yang di dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon, saudaraku, untuk peperangan hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi ini karena memang saat itu sudah masa antikris, di sana antikris yang berkuasa di bumi, saudaraku. Jadi pada saat perang dunia yang kelima, saudara perhatikan baik-baik, ini orang Kristen yang terukur rohaninya, yang menjadi bait suci Allah, sidang mempelai wanita anak domba Allah, sudah diungsikan dengan 2 sayap burung nasar besar. Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Dan perang dunia yang kelima ini rencananya, plotnya, saudaraku, ini direncanakan di Wahyu pasal 16 ayat yang ke-12 sampai ke-16, saudaraku. Jadi Wahyu pasal 16 ini gereja sudah diungsikan, kita sudah tidak berada bersama-sama dengan orang-orang dunia, orang-orang Kristen yang tertinggal, kanak-kanak rohani yang tertinggal. Kita tidak berada di sana. Di bumi ada 2 saksi surga dan juga orang Kristen yang tertinggal, yaitu kanak-kanak rohani, saudaraku, yang tertinggal karena pada saat diukur rohaninya, Wahyu pasal 11, itu mereka tidak memenuhi kriteria sebagai bait suci. Kemudian mereka tertinggal pada zaman antikris, dan mereka harus berhadapan dengan zaman antikris itu melalui kesulitan besar itu. Tetapi mereka akan didampingi oleh 2 saksi surga, yang saya sudah bahas di dalam pokok bahasan yang sebelumnya. Saudaraku, perang dunia yang kelima ini nanti merupakan hukuman cawan murka Allah yang ke-6. Jadi kalau perang dunia ketiga itu hukuman meterai, perang dunia yang keempat itu hukuman sangkakala, kemudian perang dunia yang kelima ini hukuman cawan murka Allah, saudaraku. Kalau perang dunia ketiga itu hukuman meterai yang keempat, kalau perang dunia keempat itu hukuman
sangkakala yang keenam, kemudian kalau perang dunia yang kelima ini hukuman cawan murka Allah yang keenam. Saudaraku, jadi ini pelaksananya pun juga sama, adalah 7 tokoh yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Saudaraku, jadi pelaksana penubuat bahwa terjadilah perang ini itu adalah tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan yang terpilih tadi. Saudaraku, ini huruf yang keenam, bintang yang keenam yang nanti akan menyuarakan mengenai perang dunia yang kelima ini, saudaraku. Perang dunia yang kelima ini akan memakan korban, semua manusia akan habis. Saudara, kalau membaca di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 21, di sana semua manusia akan habis, akan mati di dalam perang hari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena ini kan perencanaannya di Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16, tapi pelaksanaannya nanti akan terjadi di Wahyu 19 ayat 17 sampai 21, yaitu ketika Tuhan Yesus datang, antikris, nabi palsu ditangkap, kemudian semua manusia lain dibunuh pada waktu itu. Jadi saudaraku, itulah perang Harmagedon, perang pengakhir dari dunia ini. Dan sesudah itu Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan orang kudusnya menguasai kerajaan 1000 tahun damai di dalam tubuh kebangkitan. Saudaraku, jadi ketika Tuhan Yesus datang itu, saudara ingat baik-baik, itu yang mati di dalam kebenaran sejak Adam hingga kedatangan Tuhan itu dibangkitkan dalam tubuh yang tidak bisa binasa. Kemudian yang masih hidup, yang diungsikan di padang belantara pengungsian, itu diubahkan di dalam tubuh kemuliaan. Kemudian sesudah itu, saudaraku, perang Harmagedon ini, saudaraku, yang akan menangkap antikris, nabi palsu, langsung dicampakkan ke neraka lautan api dan belerang selama-lamanya, saudaraku. Kemudian orang-orang lain pada perang Harmagedon ini akan dibunuh semuanya, saudaraku. Jadi kiranya demikian, jadi perang dunia ini terjadi sampai dengan 5 kali karena manusia sudah fasik dan membunuh Tuhan Yesus Kristus melalui 5 luka. Kematian Tuhan di kayu salib, Tuhan memang tidak balas dendam, tetapi ini otomatis terjadi pembalasan kepada orang-orang fasik, orang-orang yang tidak menghargai korban Kristus, tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yang sudah dipaku di kedua tangannya, di kedua kakinya, yang sudah luka di kepalanya oleh mahkota duri, yang luka di punggungnya oleh cambukan-cambukan, yang luka di lambungnya oleh tikaman tombak. Saudaraku, karena 5 luka itulah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Maka akhirnya dunia ini akan dihabisi, akan diakhiri juga dengan 5 kali perang dunia. Perang dunia ketiga belum terjadi, dan nanti akan terjadi ketika meterai yang keempat dibuka, penghukuman meterai Allah. Kemudian perang dunia keempat terjadi, saudaraku, ketika sangkakala yang keenam ditiup, jadi penghukuman sangkakala, perang dunia keempat. Kemudian perang dunia yang kelima, ketika cawan murka Allah nanti dicurahkan di dalam Wahyu pasal 16 ayat yang ke-12 sampai ke-16. Saudaraku, jadi posisinya pun saudara sudah menjadi jelas. Jadi kalau kitab Wahyu total ini ada 7 tahun, penyucian kepada kita semua gereja non-Israel ini 2 tahun pertama, saudaraku. Jadi 2 tahun pertama ini saudara harus sungguh-sungguh giat di dalam Tuhan. Nanti kalau kita masuk dalam kitab Wahyu, sekarang kita belum masuk ya saudaraku, saudara jangan bimbang, khawatir, kemudian cemas dan lain sebagainya, jangan saudaraku. Jadi 2 tahun pertama kita harus sungguh-sungguh masuk di dalam kegerakan pembentukan sidang mempelai wanita anak domba Allah. Setelah 2 tahun ini ada kegerakan kuda putih menjago bangsa Israel. Disitulah letak perang dunia yang ketiga.
sesudah kegerakan kuda putih berakhir, nanti akan ada 9 bulan lagi masa kandungan gereja Tuhan atau masa kebaktian dunia. Disitulah letak perang dunia yang keempat. Kemudian sesudah itu gereja diungsikan di padang pengungsian selama 1260 hari. Kemudian dunia dilanda masa antikris. Kemudian setelah itu barulah nanti terjadi perang dunia yang kelima yang akan mengakhiri dari dunia ini. Jadi posisinya pun sudah menjadi jelas. 2 tahun pertama dari kegenapan kitab Wahyu ini tidak akan apa-apa. Gereja masih dibentuk, disucikan. Nah, 9 bulan pertama ketika menjangkau bangsa Israel ini rupanya di tengah-tengah perang dunia yang dahsyat, saudaraku. Kemudian kebaktian dunia sebelum kita mematangkan rohani bersatu dengan bangsa Israel, nanti juga akan terjadi satu perang dunia yang keempat, saudaraku. Kemudian sesudah itu gereja akan diungsikan dengan 2 sayap burung nasar, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14, saudaraku. Kemudian setelah itu nanti dunia dilanda masa antikris. Kemudian barulah terjadi kesudahan dari dunia ini, perang dunia yang kelima atau Harmagedon. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh pengertian, hikmat, dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya, amin.